Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan. Kembali kita bertemu kembali di channel Pondok Sehat Salsabila. Masih berkaitan dengan pembahasan dari kitab Ruqyah Jin Sihir dan Terapinya karangan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Alhamdulillah tidak terasa udah ke hari 21 di bulan Ramadan ini 1444 Hijriah. Semoga Allah berkenan memberikan ampunan kepada kita dan menerima amal ibadah kita. Begitu juga memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita di dunia dan akhirat kita. Di episode yang kelima ini, yaitu kita akan membacakan tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan syaitan atau jin. Ya. Di dalam kitab As-Sahihain terdapat hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana junhul laili amsaitum faqufu sibyanakum fa inna syaitani tantasiru khita'ij fa iza zahaba sa'atu minal laili fakhaluhum wa agaliku abawaba wajkuru smallahi fa inna syayatina la yaftahu babam mughalaqa wa awaku khirabakum wajkuru smallahi wa hammaru aniyatikum wajkuru smallahu walau antu aridu alaiha say'a wa atifu musabiyuhakum. Hadis Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jika malam mulai menjelang masuk waktu maghrib, tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah, karena pada waktu itu setan-setan berpencar. Jika telah berlalu 1 jam, lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu, serta sebutlah nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutupilah geribah-geribah kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah wadah-wadah kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun hanya dengan melintangkan kayu di atasnya, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Dari hadis yang mulia ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada waktu maghrib, masuk waktu maghrib, yaitu waktunya setan berpencar. Maka kita dianjurkan untuk menahan anak-anak kita, yaitu memelihara anak-anak kita supaya tidak keluar. Dan yang kedua, menutup pintu rumah kita dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, mengikat geriba-geriba kalian dengan menyebut nama Allah, dan menutup wadah-wadah
dengan menyebut nama Allah, yaitu wadah-wadah makanan atau minuman, disunahkan kita ditutup, dan ditutupnya itu dengan nama Allah. Dan yang kelima, yaitu memadamkan lampu ketika akan tidur. Di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih di Bukhari Muslim, yang artinya, tutuplah wadah dan tempat air minum serta pintu rumah kalian, dan padamkanlah lampu kalian, karena setan tidak dapat menimpati geriba, membuka pintu, dan tidak juga bisa menyingkap wadah. Jika kalian tidak mendapati penutup tempat air kecuali hanya seranting kayu, maka lakukanlah dengan menyebut nama Allah. Di hadis ini dijelaskan pula seperti yang di hadis yang sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menutup wadah, tempat air, pintu rumah, dan memadamkan lampu ketika mau tidur. Dan tentunya dengan menyebut nama Allah. Maka setan tidak akan masuk ke dalam suatu wadah, ke tempat minum, begitu juga ke pintu-pintu rumah yang ditutup dengan nama atau dengan kalam Allah, yaitu dengan nama Bismillah, dengan bacaan Bismillah. Di hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perkara yang kelima, yaitu memadamkan lampu yang akan tidur. Dijelaskan lagi, yaitu di hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, yang disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia berkata, yaitu Rasulullah berkata, ada seekor tikus datang lalu menarik sumbu, kemudian aku membawanya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dianya itu ialah Abdullah bin Abbas. Ada seekor tikus datang lalu menarik sumbu, kemudian aku membawanya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tikar kecil yang sedang beliau duduki. Maka ia membakar tikar tersebut sehingga meninggalkan bekas bakaran sebesar uang dirham. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian hendak tidur, padamkanlah lampu kalian, karena dengan lampu ini setan dapat menuntun tikus ini kepada tempat seperti ini, lalu dia akan membakarnya. Ibnu Hajar berkata, menjelaskan tentang hadis ini, yang menuntun tikus untuk menarik sumbu itu adalah setan. Dan setan meminta bantuan kepada musuh manusia yang lain, yaitu api. Semoga Allah melindungi kita dari semua perbuatan jahat dari musuh-musuh kita. Dalam kitab Fathul Bari. Begitu juga di dalam hadis yang lain, yaitu dari Sahih Muslim, ada sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, janganlah kalian biarkan unta, lembu, kambing, dan yang sejenisnya, serta anak-anak kalian masih berkeliaran di luar rumah ketika matahari terbenam hingga kabut malam atau waktu isya sirna. Karena setan-setan itu bertebaran ketika matahari terbenam hingga kabut malam sirna. Ini ditambah dijelaskan dengan
lembu, unta dan kambing, ya. Jadi lembu, unta dan kambing juga tidak boleh berkeliaran di waktu matahari terbenam. Begitu juga manusia, ya, anak-anak kalian. Karena pada waktu itulah setan-setan bertebaran. Jadi setan-setan itu bertebaran pas waktu dari sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib. Ibnu Jauzi berkata, hikmah dari bertebarnya bangsa jin pada waktu itu adalah bahwa gerakan mereka di waktu malam lebih leluasa daripada di waktu siang. Karena kegelapan lebih dapat memberikan kekuatan pada syaitan daripada siang. Begitu juga dengan setiap warna yang hitam. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dikatakan bahwa anjing setan itu adalah setan. Anjing hitam itu adalah setan, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dari Ibnu Jauzi di kitab Fathul Bari. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, ayah saya selalu tidur pada pertengahan waktu siang, baik di waktu musim dingin maupun waktu musim panas. Dia menyuruh saya untuk mengikutinya. Dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hendaknya kalian tidur di waktu siang, karena setan itu tidak pernah tidur siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim secara marfu, dan Al-Albani menganggapnya bahwa hadis ini bersanadnya hasan. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, setan berpencar itu pas waktu sebelum maghrib, menjelang waktu masuk maghrib. Maka kita disunahkan untuk menahan anak-anak kita, begitu juga binatang ternak kita, untuk keluar pada waktu menjelang maghrib. Dan disunahkan pula, dianjurkan kita menutup pintu, menutup gerabah, menutup wadah, dan tentunya pas menutupnya kita menyebut nama Allah atau dengan Bismillah. Begitu juga kita disunahkan untuk memadamkan lampu ketika akan tidur. Jadi ada 4 amalan yang harus kita, ada 5 amalan yang harus kita lakukan, ya, dari hadis-hadis yang telah dibacakan. Setelah itu kita akan membicarakan tentang sebagian hewan dapat melihat syaitan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tu nahiqal himari fata'awwaz billahi minasyaitani fa innaha ra'at syaitana wa idza sami'tum siyahad daikati fasallallahu min fadlihi fa innaha ra'at malaka." Jika kalian mendengar suara ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena ia melihat setan. Dan jika kalian mendengarkan kokokan ayam jantan, maka mohonlah karunia kepada Allah, karena ia melihat malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Kita akan langsung membicarakan tentang setan-setan yang mencuri berita dari langit. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata,
Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada saya bahwa suatu malam ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terlihat bintang jatuh yang menimbulkan seberkas sinar. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian katakan tentang bintang jatuh pada masa jahiliyah? Mereka berkata, kami berkata, berarti pada malam ini ada seorang laki-laki yang agung telah lahir dan ada seorang laki-laki yang mulia meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bintang tersebut tidak dilemparkan untuk menandakan hidup atau matinya seseorang, tetapi jika Allah Maha berbarokah dan Maha tinggi namanya berkehendak, maka sesuatu akan terjadi. Para malaikat pemikul ars bertasbih, lalu bertasbih pula para malaikat penghuni langit yang di bawahnya, sehingga tasbih tersebut bisa didengar oleh para malaikat penghuni langit dunia. Kemudian para malaikat penghuni langit di bawahnya bertanya kepada para malaikat pemikul ars, apa yang telah disampaikan Rabb kalian? Lalu mereka memberitahu para malaikat yang bertanya tersebut. Ketika itu, para malaikat penghuni 7 langit saling bertanya tentang hal-hal itu, sehingga kabar tersebut sampai ke langit dunia. Maka jin-jin itu mencuri berita itu, lalu menyampaikan kepada majikan-majikan mereka. Siapa? Majikan-majikan mereka di dunia, jin, yaitu dukun ya. Dukun. Oleh karena itu para jin dilempar dengan binatang tersebut, sehingga berita yang sampai kepada dukun itu benar adanya dan akan terjadi. Namun para dukun tersebut didramatisir dan ditambah-tambahi dengan berbagai kebohongan. Jadi jin ini kerjanya mencuri berita dari langit. Pas waktu dia mencuri berita, dilemparlah bintang sehingga mereka, yaitu jin, tidak bisa mendengar dengan sebetulnya. Dan dibumbui dengan aneka kebohongan yang didramatisir. Di hadis yang lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun dan paranormal itu menyampaikan sesuatu yang terkadang benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, tilkal kalimatul haq yahtafuhal zinna fayakzifuhu fi uzuni waliyah wa yazidu fiha mi'ata kazibah. Itu memang benar, berita itu benar yang dicuri oleh jin. Lalu dia sampaikan berita itu kepada telinga majikannya dukun. Dan oleh dukun, berita itu ditambah-tambahi dengan 100 kebohongan. Hadis dari Muttafaqun, dari hadis Imam Bukhari, Ahmad, Al-Bahaqi, Muslim. Dan ini lafal dari Muslim. Jadi berita di dukun terkadang yang dibacaan atau yang diberitakan oleh dukun, disampaikan dukun adalah benar. Karena si dukun ini mengambil informasi dari anak buahnya, yaitu bangsa setan atau bangsa jin yang mencuri berita dari langit, yang dilemparkan seperti di dalam surat apa ya, itu lupa ya, surat apakah Al-Mul ya, surat Al-Mul, saya lupa ya, Farji'il Basoroh, bukan Farji'il, apa itu ayatnya, saya lupa di ayat yang keempat atau berapa ya.
Begitu mungkin pada kali ini bahasan kita tentang masih bercerita tentang jin dan syaitan ya. Jin dan syaitan. Dan insya Allah nanti ada beberapa hal juga yang Masya Allah semakin kesini semakin menarik bahasannya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayani, pelatihan dan terapi. Panggilan dalam dan luar kota 085222055156